Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi pada mata kuliah Kebijakan Fiskal dan Moneter. Kali ini kita akan membahas topik mengenai pengendalian moneter. Berhubung topik ini cukup panjang dan saya tidak bisa memotong menjadi dua bagian, maka ini saya jadikan satu, agak panjang memang, tapi materi kuliah ini adalah untuk mengcover kuliah kita pada minggu kemarin dan minggu ini. Artinya materi kuliah ini adalah untuk dua sesi kuliah, yaitu minggu yang lalu dan minggu ini. Baik, kita mulai pembahasan kita mengenai pengendalian moneter. Latar belakang dan tujuan. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter melalui pengendalian moneter. Guna membentuk pengaturan yang komprehensif yang meliputi seluruh aspek pengendalian moneter di pasar uang, BI menerbitkan Peraturan Bank Indonesia tentang pengendalian moneter. Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah nomor 23/18/PPI/2021 tentang pengendalian moneter. Sekarang materi dari pengaturan ataupun materi dari pengendalian moneter yang diterbitkan oleh BI. Yang pertama adalah pengendalian moneter bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang meliputi A. Pengendalian moneter di pasar uang atau pengelolaan suku bunga, pengelolaan nilai tukar, dan pengelolaan likuiditas. B. Pengembangan pasar uang, yaitu untuk pengaturan, perizinan, dan pengawasan pengenaan sanksi di pasar uang. Dan yang C adalah pengendalian moneter lainnya yang diperlukan guna pelaksanaan kebijakan moneter. Pengendalian moneter di pasar uang dilakukan secara terintegrasi dengan pengembangan pasar uang. Materi yang kedua adalah pengendalian moneter dapat dilakukan juga berdasarkan prinsip syariah. Dan yang ketiga, pengendalian moneter di pasar uang dilaksanakan melalui pelaksanaan transaksi, pengaturan, perizinan, pemantauan, pengawasan, dan pengenaan sanksi terhadap A. Transaksi dalam pengendalian moneter di pasar uang, B. Kepesertaan dan pelaku transaksi dalam pengendalian moneter di pasar uang, C. Harga yang ditetapkan dan atau acuan harga yang digunakan dalam pengendalian moneter di pasar uang, D. Sarana yang digunakan dalam pengendalian moneter di pasar uang dan atau E. Aspek lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Materi yang keempat adalah transaksi dalam pengendalian moneter di pasar uang, terdiri atas A. Operasi moneter, transaksi lindung nilai kepada Bank Indonesia, transaksi bank dengan Bank Indonesia sebagai tindak lanjut implementasi perjanjian kerjasama keuangan internasional antara Bank Indonesia dengan Bank Sentral Negara Mitra atau lembaga internasional, dan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. B. Penerbitan instrumen dalam pengendalian moneter di pasar uang
dan jual beli instrumen keuangan yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Materi pengaturan yang kelima adalah Bank Indonesia menetapkan kepesertaan dan pelaku transaksi dalam pengendalian moneter di pasar uang. Peserta dan pelaku transaksi dalam pengendalian moneter di pasar uang wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia terkait pengendalian moneter di pasar uang. Dan materi yang keenam adalah Bank Indonesia menetapkan harga dan atau acuan harga yang digunakan dalam pengendalian moneter di pasar uang dan sarana yang digunakan dalam pengendalian moneter di pasar uang yang terdiri atas sarana yang digunakan pada pelaksanaan transaksi atau trading platform, sarana yang digunakan pada penyelesaian transaksi atau settlement platform, sarana yang digunakan dalam pemantauan, dan sarana lainnya. Materi ketujuh adalah dalam pengendalian moneter di pasar uang, Bank Indonesia melakukan pemantauan pasar uang dan perkembangan pasar keuangan. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan pengawasan pengendalian moneter di pasar uang dan koordinasi dengan otoritas, instansi, lembaga, dan atau pihak lainnya dalam mendukung pengendalian moneter di pasar uang. Materi pengaturan yang ke-8 adalah Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada peserta dan pelaku transaksi dalam pengendalian moneter di pasar uang atas pelanggaran kewajiban. Kita masuk kepada materi pengendalian moneter di pasar uang. Ruang lingkup pengendalian moneter menurut pasal 3 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia nomor 23 tahun 2021 meliputi yang pertama adalah pengendalian moneter di pasar uang. Yang kedua, pengendalian pasar uang. Nomor 2, pengembangan pasar uang. Dan nomor 3 adalah pengendalian moneter lainnya yang diperlukan guna pelaksanaan kebijakan moneter. Pengendalian moneter di pasar uang pada poin 1 meliputi pengelolaan suku bunga, pengelolaan nilai tukar, dan pengelolaan likuiditas. Pengembangan pasar uang dapat dilaksanakan melalui pengaturan, perizinan, dan pengenaan sanksi. Pengendalian moneter di pasar uang dilaksanakan melalui pelaksanaan transaksi, pengaturan, perizinan, pemantauan, pengawasan, dan pengenaan sanksi. Pengendalian moneter di pasar uang dilakukan secara terintegrasi dengan pengembangan pasar uang. Pengendalian moneter di pasar uang terdiri atas yang pertama, transaksi dalam pengendalian moneter di pasar uang. Yang kedua, kepesertaan dan pelaku transaksi dalam pengendalian moneter di pasar uang. Yang ketiga, harga yang ditetapkan dan atau acuan harga yang digunakan dalam pengendalian moneter di pasar uang. Yang keempat, sarana yang digunakan dalam pengendalian moneter di pasar uang. Dan atau yang kelima, aspek lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia. Transaksi dalam pengendalian moneter di pasar uang terdiri atas yang pertama adalah operasi moneter. Yang kedua, transaksi lindung nilai kepada Bank Indonesia.
lindung nilai ini bahasa Inggrisnya kalau teman-teman biasa mendapat istilahnya adalah hedging, ya. Dan yang ketiga, transaksi bank dengan Bank Indonesia sebagai tindak lanjut implementasi perjanjian kerjasama keuangan internasional antara Bank Indonesia dengan Bank Sentral Negara Mitra atau lembaga internasional. Dan yang keempat, transaksi lainnya terkait pengendalian moneter di pasar uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selain dengan transaksi, pengendalian moneter di pasar uang dapat dilakukan dengan penerbitan instrumen dalam pengendalian moneter di pasar uang dan jual beli instrumen keuangan yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Bank Indonesia menetapkan karakteristik, pelaksanaan, dan penyelesaian transaksi pada transaksi dalam pengendalian moneter di pasar uang. Transaksi dalam pengendalian moneter di pasar uang dapat dilakukan juga berdasarkan prinsip syariah. Pemenuhan terhadap prinsip syariah dinyatakan dalam bentuk pemberian fatwa dan atau pernyataan-pernyataan kesesuaian syariah oleh otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah. Selain itu, Bank Indonesia menetapkan kepesertaan dan pelaku transaksi dalam pengendalian moneter di pasar uang. Peserta dan pelaku transaksi dalam pengendalian moneter di pasar uang wajib memenuhi ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter di pasar uang. Bank Indonesia menetapkan sarana yang digunakan dalam pengendalian moneter di pasar uang yang terdiri atas yang pertama adalah sarana yang digunakan pada pelaksanaan transaksi dalam pengendalian moneter di pasar uang atau disebut dengan trading platform. Yang kedua adalah sarana yang digunakan pada penyelesaian transaksi dalam pengendalian moneter di pasar uang atau biasa disebut dengan settlement platform. Yang ketiga, sarana yang digunakan dalam pemantauan pengendalian moneter di pasar uang, dan yang keempat adalah sarana lainnya. Dalam melakukan pengawasan, Bank Indonesia dapat meminta data, informasi, dan keterangan yang diperlukan kepada peserta dan atau pelaku transaksi dalam pengendalian moneter di pasar uang. Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi dengan otoritas, instansi, lembaga, dan atau pihak lainnya dalam mendukung pengendalian moneter di pasar uang. Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada peserta dan pelaku transaksi dalam pengendalian moneter di pasar uang atas pelanggaran kewajiban. Pengenaan sanksi administratif dalam pengendalian moneter di pasar uang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Bank Indonesia. Itu adalah gambaran mengenai pengembangan pasar uang yang dari Bank Indonesia. Sekarang kita akan masuk kepada roadmap-nya, yaitu perencanaan jangka panjang untuk pengembangan pasar uang di Indonesia. Transformasi IPK atau infrastruktur pasar keuangan yang kontributif terhadap digitalisasi perekonomian Indonesia akan mengubah basis mekanisme
transaksi di pasar uang menjadi efisien, dalam, dan inklusif. Dalam blueprint pengembangan pasar uang, penguatan IPK dilakukan sebagai landasan utama pasar keuangan yang akan mendukung efektivitas kebijakan moneter dan mendorong pengembangan sumber pembiayaan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Pengejawantahan blueprint pengembangan pasar uang lebih lanjut dituangkan dalam inisiatif utama dan key deliverables yang konstruktif dan terencana. Lima visi BPPU atau Blueprint Pengembangan Pasar Uang tahun 2025 dituangkan dalam 3 inisiatif utama yang fokus pada mendorong digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar keuangan, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan mengembangkan sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko. 3 inisiatif utama ini melibatkan semua pihak, otoritas dan pelaku industri keuangan dengan membentuk 5 working group dengan tahapan implementasi yang terukur dalam rentang waktu tahun 2020 sampai 2025. Bentuknya adalah yang pertama adalah mendorong digitalisasi dan penguatan IPK. Digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar keuangan adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan visi 3 dan visi 4 BPPU 2025. Inisiatif ini menjadi prioritas mengingat urgensi IPK yang andal, efisien, aman, dan terintegrasi merupakan landasan utama untuk mendukung terciptanya pasar uang Indonesia yang modern dan maju. Penguatan IPK sebagai sistem end-to-end proses transaksi di pasar keuangan hingga tahap akhir penyelesaian menjadi penting karena peranannya yang strategis bagi kelancaran fungsi pasar keuangan. Urgensi keberlangsungan operasional IPK mendorong otoritas menetapkan prinsip yang hanya dipenuhi oleh penyelenggara IPK berupa best practice yang tertuang di dalam Principle for Finance Market Infrastructure atau PFMI yang dikeluarkan oleh CPSS IOSCO pada tahun 2012. Ini adalah lembaga transaksi keuangan internasional, ya. PFMI didorong untuk dipenuhi oleh penyelenggara IPK yang dinilai sebagai systematically important yang mencakup payment system atau PS, kemudian Central Securities Depositories atau CSD, Securities Settlement System atau SSS, kemudian Central Counterparty atau CCP, dan Trade Repository atau TR, yang merupakan infrastruktur yang memfasilitasi proses setelah transaksi dilakukan di suatu trading platform atau disebut dengan post-trade infrastructure. Pengembangan IPK di Indonesia juga merupakan bagian dari implementasi dari G20 OTC, ya, Derivative Market Reform yang merupakan inisiatif G20. Selain agar pasar keuangan Indonesia lebih kompetitif. G20 OTC di derivative market mencakup 5 agenda utama. Ya.
Ini adalah reformasi tentang penyelesaian transaksi derivatif di pasar keuangan. 5 agenda utama itu adalah yang pertama, transaksi derivatif OTC yang standar harus ditransaksikan melalui Electronic Trading Platform ETP atau bursa. Ya, jadi ETP ini adalah suatu platform aplikasi yang ditempatkan di bursa. Ya, kalau di Indonesia di Bursa Efek Jakarta. Sekarang namanya BEI, Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang kedua adalah transaksi derivatif OTC yang standar harus dikliringkan melalui Central Counterparty atau CCP. Clearing adalah proses penyelesaian transaksi ya antar bank. Kemudian yang ketiga, seluruh transaksi derivatif OTC harus dilaporkan melalui Trade Repository atau TR. Yang keempat, seluruh transaksi derivatif OTC yang tidak dikliringkan melalui CCP terkena kewajiban pemenuhan modal yang lebih besar atau higher capital charge. Dan yang kelima adalah seluruh transaksi derivatif OTC yang tidak dikliringkan melalui CCP terkena kewajiban margin atau disebut dengan margining rule. Itu adalah kelima langkah-langkah yang disepakati dari hasil G20. Penekanan terhadap perlunya governance dan efisiensi transaksi derivatif OTC terlihat pada kelima agenda G20 tersebut, termasuk dalam menyerap risiko gejolak di pasar keuangan sehingga tetap dapat berfungsi dengan baik dan sebagai katalis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 memberikan pelajaran berharga untuk diambil. Sekarang roadmap yang kedua adalah key deliverable atau trading venue. Penguatan trading venue diawali dengan pengaturan terhadap penyelenggaraan sarana transaksi di pasar uang, termasuk transaksi derivatif, agar penyelenggara memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi transaksi derivatif adalah transaksi turunannya atau transaksi lanjutan daripada transaksi pasar uang. Bisa berupa saham atau bisa berupa transaksi derivatif lainnya. Kerangka pengaturan ditujukan agar sarana transaksi dapat mendorong pasar yang lebih efisien dan transparan, serta dapat memonitor granularity dinamika pasar uang yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia dan otoritas di sektor keuangan dalam penyusunan kebijakan. Sejalan dengan meningkatnya digitalisasi dalam transaksi pasar keuangan, sebagaimana hasil survei BIS tahun 2019 yang ditujukan pada grafik 5, ya grafiknya nanti kita tunjukkan. Inisiatif ditunjukkan untuk membentuk sarana transaksi yang bersifat multi-matching atau matching system. Matching System Trading Platform, ya, jadi ini adalah aplikasi ya, Matching System Trading Platform, diharapkan akan mengakselerasi pengembangan pasar uang dengan meningkatkan likuiditas, efisien, dan transparansi pembentukan harga. Pada tahap awal, matching system yang merupakan sarana transaksi yang lebih maju dari sistem negosiasi bilateral yang selama ini ada,
akan diterapkan untuk transaksi spot. Ya, transaksi spot adalah transaksi pasar uang langsung antara US dollar dengan IDR. IDR adalah Indonesian Rupiah, yang merupakan segmen pasar OTC terbesar di Indonesia. Jenis transaksi dan produk pasar uang lainnya, baik dalam rupiah maupun mata uang asing, selanjutnya akan secara bertahap didorong untuk ditransaksikan di matching system yang direncanakan mulai dapat beroperasi pada tahun 2021 kemarin. Dan ini sudah bertahap mulai berjalan, namun yang awal-awal ini masih untuk mata uang US dollar, karena itu merupakan volume transaksi terbesar pertukaran mata uang antara rupiah dengan US dollar. Roadmap yang ketiga adalah Key Deliverable atau Central Counterparty (CCP). Pembentukan lembaga CCP merupakan pilar penting dalam penguatan IPK karena perannya dalam memitigasi risiko kredit pelaku transaksi di pasar OTC serta perannya sebagai data hub bagi transaksi OTC derivatif. CCP bertindak sebagai manajer risiko bagi pelaku pasar melalui proses novasi, yaitu mengambil alih posisi transaksi baik dari penjual maupun pembeli, dan melakukan netting secara multilateral terhadap semua transaksi, sehingga pasar uang menjadi lebih aman, transparan, dan efisien. Jadi saya perlu penjelasan sedikit bahwa dahulu ketika pasar uang internasional masih berjalan secara manual, itu harus dilakukan bilateral antar dua negara masing-masing. Sehingga untuk multilateral ini masih terkendala. Dan sekarang dengan adanya roadmap dan reform tentang pasar uang internasional, maka dibuatlah sistem aplikasi digital yang memungkinkan banyak negara bertransaksi secara bersamaan. Jadi kalau dulu hanya transaksinya bisa bilateral, kalau sekarang sudah bisa bertransaksi multilateral atau banyak negara secara bersamaan. CCP menjalankan fungsi clearing dengan 3 karakteristik yang terdiri dari 1, novasi, yaitu mengambil alih risiko counterparty dari transaksi antar pelaku pasar atau member. Fungsi penjaminan dalam hal ini bagian dari fungsi novasi, yakni sebagai bagian dari pihak yang mengambil alih transaksi member. Jadi CCP ini adalah lembaga digital yang terdiri dari beberapa negara sebagai member. Nah, dalam aplikasi CCP ini nanti yang seperti saya katakan tadi, multilateral bisa bertransaksi secara bersamaan. Multilateral netting yaitu menghitung selisih bersih hak dan kewajiban antar pihak yang bertransaksi, baik terkait jumlah instrumen keuangan yang ditransaksikan, maupun nilai pembayaran yang terkait sebagai dasar penyelesaian serangkaian transaksi. Jadi multilateral netting ini adalah penghitungan murni hasil akhir transaksi, karena seperti kita tahu kurs mata uang satu negara dengan negara yang lain setiap saat ini terus bergerak, sehingga pada saat titik penyelesaian ini akan terjadi selisih. Nah, selisih ini harus diselesaikan, yang disebut dengan multilateral netting. Dan yang ketiga, pengelolaan risiko, yaitu melakukan mark to market atas transaksi yang dikliringkan. Menerapkan kewajiban margin, termasuk bertanggung jawab dalam mengakhiri transaksi dalam hal terdapat member yang mengalami default.
Ya, artinya member CCP ini bisa jadi terjadi default, yaitu gagal bayar. Nah, dalam hal ini sudah diatur dalam pengelolaan risiko yang sudah disetujui bersama antar anggota CCP. Sebagai bentuk evolusi dari lembaga clearing dalam transaksi bursa di pasar OTC, CCP juga merupakan gagasan utama dalam G20 OTC Derivative Market Reform yang menjadi agenda G20. Dengan memperhatikan peran penting CCP bagi terwujudnya pengembangan pasar uang, Bank Indonesia mendorong pembentukan CCP untuk clearing derivatif OTC dapat mulai beroperasi pada tahun 2021. Sebagai bagian dari langkah pembentukan CCP, Bank Indonesia telah menerbitkan pengaturan bagi penyelenggara CCP pada tahun 2019 dan 2027 yang mencakup beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar CCP dapat menjalankan fungsinya secara optimal sehingga dapat menyeimbangkan kepentingan pengembangan pasar uang dan meningkatkan keamanan dan efisiensi transaksi pasar uang. Persyaratan tersebut pada prinsipnya sejalan dengan 22 prinsip di dalam PFMI yang harus dipenuhi oleh lembaga CCP. Upaya untuk memperkuat landasan hukum untuk beberapa aspek bisnis terkait lembaga CCP dan transaksi di pasar uang secara umum terus didorong oleh Bank Indonesia, khususnya menyangkut netting close out, ya, netting, close out netting dan settlement finality atau penyelesaian final. Langkah penguatan landasan hukum dilakukan bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan. Berikutnya adalah roadmap keempat, yaitu Key Deliverable Bank Indonesia. Ini disebut dengan Bank Indonesia Scrapless Securities Settlement System atau BISSSS. S-nya ada 4 ya. Jadi BISSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik. Jadi kembali lagi bahwa BISSSS ini adalah aplikasi. Kita sebut saja BIS gitu ya, biar gampang menyebutnya. BIS merupakan salah satu IPK yang memiliki fungsi penatausahaan CSD dan Security Settlement atau SSS untuk surat berharga milik Bank Indonesia dan surat berharga negara, baik yang ditransaksikan di pasar perdana maupun pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar IPO atau Initial Public Offering, yaitu penawaran saham pertama saat diluncurkan. Sedangkan pasar sekunder adalah transaksi berikutnya setelah IPO. Modernisasi BIS dilakukan sebagai upaya penguatan IPK agar sesuai dengan standar internasional dan best practice. Pengembangan BIS sebagai CSD dan SSS salah satunya difokuskan pada mekanisme settlement delivery versus payment atau DVP. BIS ke depan diharapkan dapat mengadopsi model settlement DVP model 2, yaitu penyelesaian surat berharga
penyelesaian surat berharga gross atau penyelesaian dana secara net. Dan DPP model 3 yaitu penyelesaian surat berharga dan dana secara net. Mengingat kedua model tersebut dapat meminimalkan risiko kegagalan settlement dan efek berantai kegagalan settlement transaksi atau chain of fails. Di samping itu, pengembangan BIS juga mengarah kepada penatausahaan one tier registry yang memungkinkan administrasi kepemilikan surat berharga hingga level end investor. Jadi kalau dahulu transaksi surat berharga misalnya saham atau obligasi itu harus melalui broker yang dilakukan secara manual sehingga broker akan menerbitkan surat penjaminan dan sebagainya. Nah, dengan sistem yang baru ini nanti diharapkan sudah bisa diselesaikan secara elektronik langsung kepada end user atau investor. Broker hanya memantau sifatnya nanti. Aspek lain yang akan dikembangkan pada BIS adalah penggunaan unique ID serta penerapan ISO 2022 untuk memudahkan integrasi dan komunikasi data dengan IPK lainnya. Selain itu, sebagai CSD, BIS akan dilengkapi dengan fitur cross-border links CSD, di mana BIS dapat terhubung dengan CSD di yurisdiksi lain dengan arrangement yang memungkinkan peserta BIS untuk mengakses surat berharga pada CSD lain tanpa harus menjadi anggota langsung CSD tersebut dan sebaliknya. Jadi ini adalah kemudahan dalam transaksi surat berharga lintas negara maupun lintas teritori. Ini sangat memudahkan sehingga kalau dulu kita sangat tergantung dengan broker yang akan mengatur, sekarang kita bisa langsung melakukan transaksi secara langsung dan langsung selesai. Kemudian roadmap yang kelima adalah Key Deliverable Bank Indonesia atau disebut dengan Real Time Gross Settlement atau BIRTGS. Mungkin teman-teman sudah sering dengar ya kalau misalnya mau transfer antar bank itu menggunakan sistem RTGS atau disebut dengan Real Time Gross Settlement atau penyelesaian transaksi secara tepat waktu atau tidak tertunda. Sistem BIRTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik untuk melakukan settlement seketika per transaksi secara individual. Jadi kalau dulu misalnya saya mau transfer ke rekan bisnis saya di bank lain, itu harus melalui clearing manual. Tapi sekarang dengan adanya BIRTGS ini, saya bisa langsung dari M-Banking saya di HP, langsung transfer ke rekening teman atau rekening rekan bisnis, dan saat itu juga bisa langsung terkirim, tidak harus menunggu clearing. Sistem BIRTGS berperan penting dalam pemrosesan transaksi pembayaran, khususnya transaksi bernilai besar atau high value payment. Jadi RTGS ini kalau di Indonesia itu biasanya untuk nilai di atas 50 juta. Dan bersifat time critical. Secara fungsional, BIRTGS dirancang untuk memastikan penyelesaian akhir dapat dilakukan secara gross settlement real time, final and irrevocable. Artinya bahwa pada saat kita transfer kepada rekan bisnis kita di lain bank, itu akan selesai dalam waktu yang bersamaan atau waktu saat itu juga real time, final, selesai, tidak ada transaksi yang menggantung, dan irrevocable, artinya tidak bisa dibatalkan.
Modernisasi sistem BI-RTGS dilakukan melalui penguatan sistem yang lebih aman, efisien, fleksibel, inovatif, dan mendukung pengembangan pasar keuangan. BI-RTGS sebagai muara transaksi pasar keuangan akan dirancang menjadi infrastruktur yang terbuka yang memungkinkan interkoneksi dengan infrastruktur pasar keuangan domestik dan cross-border. Cross-border ini artinya lintas wilayah. Untuk itu, fitur multi-currency pada BI-RTGS generasi baru akan dioptimalkan guna mengakomodasi settlement transaksi dalam beragam valuta. Jadi RTGS kalau dulu bisanya hanya rupiah, sekarang sudah bisa untuk berbagai mata uang valuta asing. Aspek interkoneksi juga akan diperkuat melalui penggunaan standar message format ISO 20022 untuk keperluan harmonisasi dan integrasi data. Jadi tetap memenuhi standar ISO supaya tidak terjadi atau mengurangi resiko kesalahan dalam pengiriman uang. Penerapan ISO 2022 juga bermanfaat dalam meningkatkan granularity data sehingga mendukung transparansi dan transaksi keuangan yang pada gilirannya akan mendukung pengembangan pasar keuangan. Di samping penguatan dari aspek cross-system, BI-RTGS generasi baru juga didukung oleh penguatan di luar sistem atau non-core system. Penguatan tersebut meliputi perluasan akses policy BI-RTGS untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan di era digital melalui Tier Participation Management. Penguatan non-core system juga dilakukan melalui penguatan manajemen risiko, termasuk risiko cyber dan fraud. Ya, risiko cyber adalah risiko transaksi menggunakan internet ya, karena sekarang banyak sekali cybercrime, para hacker yang bisa merusak ataupun mengacau transaksi keuangan digital. Penguatan manajemen informasi untuk kebutuhan analisis data dan ketersediaan data analitik, dan penguatan surrounding environment untuk resiliensi sistem yang lebih kuat. Jadi surrounding environment adalah penguatan sistem, keamanan sistem ya, untuk lebih menjamin sistem yang lebih kuat. Roadmap yang keenam adalah Key Deliverable Trade Repository atau TR. Trade Repository adalah entitas yang melakukan sentralisasi pelaporan, penyimpanan, dan pengelolaan data transaksi derivatif. Jadi TR ini adalah suatu lembaga ya, yang mengumpulkan semua data pelaporan dan menyimpan semua data pengelolaan data transaksi derivatif, ya, transaksi keuangan yang melalui sistem digital. Terminologi trade repository mulai mengemuka sejak dilakukan G20 OTC Derivative Market Reform. Ini adalah rangkaian G20 yang kita laksanakan menjadi tuan rumah waktu di Bali kemarin. Sebelum ada TR, data transaksi derivatif tersebar di counterparty, prime broker, central counterpart, trading platform, dan custody dengan format dan field data yang berbeda-beda. Jadi sebelum ada TR ini,
basis data transaksi keuangan ini menyebar kepada masing-masing penyelenggara dengan sistem format data yang berbeda-beda, sehingga akan sulit sekali untuk dilakukan pengawasan. Dengan adanya trade repository, maka pencatatan transaksi derivatif dapat disentralisasi sehingga mendorong standarisasi, peningkatan kualitas, dan ketersediaan data yang pada akhirnya dapat meningkatkan transparansi pasar derivatif OTC. TR berperan penting dalam peningkatan transparansi transaksi di pasar keuangan, terutama transaksi derivatif OTC, sehingga memperkuat stabilitas sistem keuangan dan mengurangi penyalahgunaan data pasar atau market abuse. G20 OTC Derivative Market Reform mewajibkan seluruh transaksi derivatif OTC untuk dilaporkan ke Trade Repository. Mandat reformasi tersebut mencakup dua hal utama, yaitu yang pertama adalah kewajiban pelaporan transaksi derivatif atau mandatory reporting. Yaitu setiap transaksi derivatif harus dilaporkan. Dan yang kedua, keberadaan entitas yang mencatat dan mengelola pelaporan transaksi derivatif yang disebut sebagai Trade Repository. Jadi yang kedua ini datanya sudah dipusatkan oleh pihak yang ditunjuk sebagai Trade Repository atau pencatat transaksi perdagangan atau pertukaran. Untuk memenuhi mandat G20 TC Derivative Market Reform, Bank Indonesia telah menyusun roadmap pengembangan TR. Dari sisi regulasi, Bank Indonesia akan menyusun dan menata kembali regulasi mandatory reporting, khususnya untuk transaksi derivatif OTC, mengingat regulasi yang ada saat ini masih menjadi satu dengan regulasi pelaporan bank. Sementara itu, terkait dengan lembaga TR, Bank Indonesia melakukan inisiatif untuk membentuk TR domestik yang sesuai standar internasional atau PFMI. Pertimbangan yang mendasari inisiatif Bank Indonesia itu adalah yang pertama, upaya untuk tidak menambah beban pelaporan pelaku pasar. Yang kedua, kemudahan akses data transaksi derivatif ke TR. Dan yang ketiga adalah pertimbangan bahwa TR merupakan entitas kritikal terkait data. Kemudian kalau tadi kita sudah bicara roadmap, sekarang kita coba membicarakan mengenai peningkatan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Peningkatan efektivitas transmisi kebijakan moneter sebagai upaya untuk mewujudkan visi 1 dan visi 2 BPPU 2025. Inisiatif ini menekankan pada peningkatan efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui optimalisasi kebijakan di pasar uang. Keberadaan pasar uang berperan penting dalam mempercepat transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga dan nilai tukar. Optimalisasi kebijakan pasar uang difokuskan untuk yang pertama adalah mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam rangka stabilitas sistem keuangan, diantaranya melalui pengembangan instrumen dan standarisasi, penguatan benchmark rate, perluasan basis pelaku, dan penyesuaian ketentuan agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Serta yang kedua adalah meningkatkan keyakinan bagi pelaku usaha maupun investor
dengan memberikan variasi instrumen lindung nilai terhadap risiko tukar dan suku bunga. Karena perannya yang sangat krusial bagi transmisi kebijakan moneter, kebijakan Bank Indonesia dalam mengembangkan pasar uang menjadi sangat relevan dan kritikal. Inisiatif utama ini kemudian disusun ke dalam dua inisiatif, yaitu inisiatif pasar uang rupiah dan inisiatif pasar falas, yang masing-masing memiliki langkah strategis dan key variable untuk mengakselerasi pencapaian desired state atau tujuan negara. Sekarang kita bahas dulu yang pertama adalah pasar uang rupiah. Pasar uang rupiah menunjukkan kondisi pasar yang belum dalam, liquid, dan efisien. Terbatasnya alternatif instrumen dan tenor tertentu yang dibutuhkan oleh pelaku pasar uang menjadi cerminan kondisi pasar yang dangkal. Transaksi pasar uang rupiah masih didominasi oleh transaksi PUAP dengan tenor terbesar di bawah 1 minggu. Likuiditas instrumen pasar uang rupiah lainnya juga tergolong rendah, yang kemudian menyebabkan ketidaksempurnaan pembentukan yield curve atau yield curve pasar uang rupiah sebagai akibat dari rendahnya likuiditas dan informasi harga pada tenor yang lebih panjang. Dampaknya, proses transmisi pembentukan harga pasar uang rupiah menjadi terhambat. Dalam kaitannya untuk mendorong pembentukan harga yang efisien, Bank Indonesia menerbitkan suku bunga acuan di pasar uang rupiah, yakni melalui penerbitan Indonia atau Indonesian Overnight Index Average dan JIBOR, Jakarta Interbank Offered Rate. Kedua jenis suku bunga ini dibaca satu kesatuan di mana Indonia merupakan suku bunga acuan tenor overnight yang berbasis transaksi. Sementara JIBOR juga merupakan suku bunga acuan terdiri dari tenor 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan yang berbasis kuotasi. Suku bunga acuan ini digunakan untuk menetapkan harga instrumen pasar uang, referensi penetapan suku bunga pinjaman, dan pengukuran kinerja instrumen keuangan. Mengingat peranannya yang krusial dan berdampak luas di pasar keuangan, kredibilitas suku bunga acuan perlu terus diperkuat. Upaya penguatan suku bunga acuan bahkan telah menjadi bagian utama agenda global yang dituangkan dalam reformasi bunga acuan global atau Interest Rate Benchmark Reform, termasuk penguatan suku bunga acuan dengan mengembangkan suku bunga acuan potensial lainnya yang berbasis transaksi serta mengembangkan alternatif risk free rate atau RFR. Bank Indonesia juga melakukan penguatan suku bunga acuan berbasis transaksi melalui pembentukan harga yang terjadi dari transaksi Overnight Index Swap atau OIS. Pasar OIS yang berkembang akan membentuk kurva OIS yang berbasis transaksi. Likuiditas transaksi OIS kemudian akan menstimulasi JIBOR yang semula berbasis kuotasi untuk lebih mendekati suku bunga OIS.
yang pada akhirnya bertujuan untuk lebih mendekati suku bunga OIS, yang akhirnya bertujuan untuk membuat JIBOR menjadi semakin konvergen dengan suku bunga OIS. Konvergen ini adalah mendekati ya, atau selaras. Kredibilitas kurva OIS akan meningkatkan kredibilitas suku bunga acuan dalam jangka pendek dan berpotensi menggantikan JIBOR sebagai suku bunga acuan dalam jangka panjang. Pentingnya peran jalur suku bunga pada transmisi kebijakan moneter mendorong Bank Indonesia berfokus pada upaya pembentukan harga pasar uang rupiah yang efisien dengan tetap mempertahankan pengembangan pasar uang rupiah secara umum. Sehubungan dengan hal tersebut, di dalam inisiatif utama untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui inisiatif di pasar uang rupiah, akan dilakukan beberapa langkah strategis dengan 3 key deliverable, yaitu yang satu adalah pengembangan transaksi repo, yang kedua penguatan Indonia dan JIBOR, dan yang ketiga adalah pengembangan transaksi overnight index swap atau OIS. Kemudian kita akan bicara mengenai pengembangan pasar repo. Transaksi repo memberikan alternatif pengelolaan likuiditas bagi pelaku pasar yang memiliki kebutuhan likuiditas dengan tenor yang relatif panjang, sehingga sulit dipenuhi melalui PUAP. PUAP ini adalah transaksi dengan jangka pendek ya. Transaksi repo memberikan alternatif bagi pelaku pasar karena memiliki risiko kredit yang lebih rendah melalui penyediaan kolerasi yang kolateral yang dapat langsung dilikuidasi jika lawan transaksi one prestasi. Artinya dalam transaksi repo ini akan lebih mengurangi risiko karena disediakan kolateral atau jaminan yang dapat langsung dilikuidasi atau dapat langsung dicairkan ya, jika lawan transaksi one prestasi atau ingkar janji. Risiko kredit yang rendah membuat transaksi repo berpeluang besar untuk dikembangkan ke tenor yang lebih panjang. Melalui repo, likuiditas pada pasar rupiah, terutama pada tenor lebih dari 1 bulan, dapat meningkat, sehingga dapat memperkuat pembentukan harga di pasar rupiah. Transaksi repo dapat menjadi solusi segmentasi di pasar uang dengan adanya underlying agunan untuk memitigasi risiko kredit counterparty. Adanya perluasan counterparty lain transaksi, termasuk ke sektor non-bank, akan meningkatkan transaksi di pasar uang. Namun data menunjukkan perkembangan pasar repo masih relatif terbatas, tercermin dari outstanding transaksi repo yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan transaksi PUAP yang bersifat unsecured atau kurang aman. Underlying transaksi repo juga masih terbatas pada SBN atau surat berharga negara dan surat berharga yang ditetapkan oleh BI atau diterbitkan oleh BI. Sementara repo atas surat utang jangka pendek seperti NCD dan SPK, surat berharga keuangan, tergolong minim. Pasar sekunder yang masih dangkal dan absennya market maker di pasar uang berakibat pada minimnya informasi dan transparansi harga.
Pelaku pasar repo juga masih relatif homogen, di mana hampir seluruhnya datang dari transaksi antar bank. Kondisi ini menjadikan pergerakan pasar repo pada kondisi tertentu cenderung searah akibat pandangan dan ekspektasi yang sama. Pelaku perbankan juga terbatas karena tidak semua bank memiliki pemahaman terkait General Master Repurchase Agreement atau GMRA dan mengadopsi GMRA sebagai sebuah perjanjian standar untuk transaksi repo. Kewajiban untuk mengadopsi GMRA dilakukan untuk mendorong transaksi repo di Indonesia agar sesuai best practice pasar global yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi. Namun bank asing memiliki tantangan tersendiri untuk mengadopsi GMRA. Pelaku pasar, terutama bank asing, memiliki concern pada hukum Indonesia sebagai governing law, khususnya terkait Undang-Undang Kepailitan atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang memunculkan ketidakpastian mengenai implementasi close netting di Indonesia dalam hal terjadi kepailitan. Upaya pengembangan transaksi repo juga dilakukan melalui perluasan underlying repo mencakup instrumen surat berharga lain seperti NCD dan SPK. Agar selaras, upaya pengembangan informasi harga sekunder NCD dan SPK berperan penting. Informasi harga untuk SPK sudah disediakan oleh Penilai Harga Efek Indonesia atau PHEI. Bank Indonesia berkoordinasi dengan PHEI untuk mengembangkan informasi harga pasar sekunder untuk instrumen NCD yang tidak hanya bermanfaat untuk transaksi repo, namun juga bermanfaat bagi transaksi NCD di pasar sekunder. Pengembangan variasi transaksi repo berupa transaksi sekuritas lending, yakni transaksi surat berharga yang secara prinsip serupa dengan transaksi repo, dapat mengakomodasi pertukaran surat berharga dengan surat berharga lainnya. Tidak terbatas pada pertukaran surat berharga dan dana, hal ini dapat meningkatkan likuiditas transaksi sekunder di pasar surat berharga. Untuk mendukung pengembangan repo, perluasan basis pelaku juga terus dilakukan, diantaranya dengan mendorong peningkatan adopsi kontrak standar GMRA, perluasan basis pelaku retail melalui pengembangan interlink repo, interlink repo retail dengan perusahaan Techfin, serta perluasan pelaku ke sektor non-bank, khususnya IKNB. Ruang pengembangan pelaku IKNB dalam transaksi repo masih terbuka lebar, mengingat adanya dukungan regulasi yang memperbolehkan IKNB untuk melakukan transaksi repo. Karakteristik IKNB yang umumnya memiliki banyak aset berupa surat berharga juga membuat IKNB berpotensi besar untuk aktif di pasar repo. Saya kira itu dulu yang kita bahas dalam pengembangan pasar uang di Indonesia. Ini sekali lagi saya sampaikan bahwa materi ini adalah gabungan dari 2 kali kuliah, yaitu minggu kemarin dan minggu ini.
sehingga memang agak cukup panjang. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami, silahkan chat di WA grup kuliah kita untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin diperjelas. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Subscribe yang belum subscribe channel saya ini, kemudian like dan share kepada orang lain, siapa tahu bermanfaat bagi orang lain. Dan bagi mahasiswa Politeknik Gus Durian, silahkan mengisi atau berkomentar di kolom komentar sebagai bukti kehadiran kuliah. Demikian, sampai bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.